ingin tahu sih sebenarnya selective breeding itu apa, prosesnya seperti apa, dan bener-bener ya yang paling penting nih namanya selective breeding, kualitasnya tuh kayak apa. Halo semua sobat ikan dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya Michael di michael.vlog. Jadi hari ini kita sorry bengek. Saya masih agak batuk semenjak COVID, tapi nggak apa-apa, katanya nggak menular dan sebentar lagi pasti hilang katanya. Kita lagi jalan-jalan lagi hari ini guys. Kita lagi pergi ke One Red Arwana Indonesia. Buat kalian yang belum tahu One Red itu apa, ini cuplikan. Nah, kita hari ini mau ngambil ikan. Jadi kemarin kita honey ikan gede di Pontianak nggak dapet. Nah, terus kita bilang kan kita pencetak, bukan beli jadi. Tapi ini ada salah satu kejadian exception. Ini exception. Jadi kemarin itu saya jalan-jalan ke One Red, ke ruangan grooming sini, dan memilih satu ekor ikan. Nah, tadinya ikannya tuh baru angkat di kolam, kurang lebih kayak begini nih, kayak beginilah. Terus akhirnya kita memutuskan untuk mau mengadopsi ikan tersebut. Tapi habis itu kepotong kontes Surabaya dan COVID. Jadi sekitar sebulan lebih lah ikan ini akhirnya mau nggak mau ketitip di sini, dan akhirnya hari ini kita baru berkesempatan untuk ambil. Nah, pas kita kesini kita kagetnya setengah mati teman-teman. Kayak gini kan ya udah. Nah, buat teman-teman yang nggak percaya, nanti kita ada video footage ikan ya sebelum di tanning, dan memang benar-benar baru diangkat dan segala macam. Nah, ini ikannya kemarin kita ambil karena kita suka banget sama karakter bodinya itu kita bilang bodinya bodi gurame. Kita sih udah tahu ikan ini bakal warnanya bagus, tapi nggak expect sampai ngeblok kayak begini. Seperti itu ya? Ya, seperti itu. Nah, ini adalah salah satu ikan pembesaran dari One Red sendiri ya. Jadi dari kecil, dari 20 cm. Nanti kita juga akan diberi kesempatan untuk melihat ikan-ikan kecilnya. Nah, yang mengejutkan lagi, ikan-ikan ini itu begitu diangkat dari kolam seperti yang sekarang ada di sini. Kalau teman-teman lihat kan ada beberapa ikannya. Itu tuh hanya disinari dengan lampu view atau di tanning dengan lampu 10 watt aja. Ini lampunya nih. Jadi kalau kita lihat ini lampunya lampu Cosmo namanya. Jadi ikan ini pun juga di tanningnya pakai lampu Cosmo doang. Jadi sebenarnya tanning itu ada banyak caranya ya. Ada yang pakai kayak saya suka aquazonic, ada yang suka Cosmo, ada yang suka LED, dan ada yang suka sebagai macam caranya lah. Jadi teman-teman juga mesti pilih yang teman-teman suka apa, atau teman-teman harus terus-terusan belajar. Kayak sekarang saya lagi belajar pakai yang namanya lampu PLL. Dulu sih udah sempet bisa, karena jarang digunain, makanya skillnya agak berkurang gitu, karatan. Ya sama aja kayak dokter, udah lama nggak praktek, sekali praktek gemeteran lagi gitu loh. Jadi yang sekarang tim Micret lagi mau mengulik lagi men-tanning dengan bener-bener slow, pakai Cosmo atau pakai PLL dan segala macamnya agar bisa kayak begini. Nah, hari ini kita juga akan bahas topik yang sangat spesial, yaitu selective breeding. Mumpung kita lagi ada di tempat farm Arwana yang lumayan besar di Jakarta, kita ingin tahu sih sebenarnya selective breeding itu apa, prosesnya seperti apa, dan bener-bener ya yang paling penting nih namanya selective breeding, kualitasnya tuh kayak apa. Jangan kita ngomong selektif, tapi kualitasnya ternyata ya yang dipilih, yang diselect kurang memenuhi standar, asal ngomong aja selective breeding gitu. Jadi sebenarnya kualitas seperti apa sih yang kita siapkan untuk selective breeding. Nah, ini kita langsung dengan pakarnya, bukan pakarnya sih, langsung dengan apa namanya yang melakukan itu,
kayak langsung dengan orang yang memang melakukan lah gitu, langsung dengan orang yang, aduh gua nggak tahu bahasanya, pokoknya langsung dengan orang yang melakukan gitu guys. Nanti kita lihat ikan kecilnya kayak apa, ikan yang di reject kayak apa, terus kita lihat nanti prosesnya kayak apa. Yuk. Nah sekarang kita lagi ada di prosesnya nih, proses apa kita ngomongnya? Proses pemilihan. Tapi belum dipilih kan, jadi bukan proses pemilihan dong. Proses penangkapan. Tapi lagi mau dipisah. Oh udah pisah langsung? Ntar abis ini masuk ke akuarium. Nanti abis itu dipisah. Oh ya, jadi ini jadi induk yang mana yang gagal jadi induk gimana? Oke. Katanya sih gitu. Oke. Tanya. Nanti kita tanya ya. Kita sekarang orang lagi sibuk, kita liatin aja dulu. Nah gini nih proses nangkepnya. Ya, sambil nungguin proses angkatnya, kita jalan-jalan ke ruangan pembesarannya di akuarium ya, teman-teman. Jadi, di sini ada beberapa ekor ikan. Saya nggak tahu sih berapa jumlahnya. Ini digedein di airnya kalau di sini 60 cm nih, teman-teman. Nah, untuk filtrasinya mereka pakai samtank di bawah. Jadi, teman-teman sekalian belajar kalau di tempat mana, gimana caranya, kalau di mana gimana caranya. Nah, ini ikannya si Warner sendiri ya. Jadi, anakannya sendiri digedein dari bayi. Jadi kalau kita lihat di sini memang karakteristiknya tuh udah jelas banget. Memang ekornya semua ekor kerang semua. Nah ekor kerang semua dan memang nge-close nih kayak gini, nge-close dan lebar. Nah pada saat umur ini kalau kita lihat ya dayungnya belum benar-benar panjang semuanya, tapi nyentuh ke anal fin semua nih tuh. Jadi kalau dilihat memang apakah ada yang nanya kan, apakah dayung itu bisa tumbuh dari anakan ke ukuran 25 cm itu bisa berubah? Bisa. Tapi ya tergantung kembali lagi ke indukannya dan bakatnya gitu loh. Nah setelah itu sebenarnya mereka dipindahkan ke tank ini. Tadinya juga lebih banyak. Nah ini itu adalah salah satu contoh dari beberapa partai yang sebenarnya katanya rejectan. Jadi reject itu ya pasti satu ada yang cacat kayak begini. Tapi ini udah dibeli sama orang juga sih semuanya satu tank ini. Nah, padahal ini ikannya itu bukan reject teman-teman. Jadi kalau dilihat ya badannya tuh semuanya lebar, dayungnya pun juga bukan yang pendek. Kalau teman-teman lihat masih nyentuh anal fin. Ekornya pun juga lebar-lebar, warnanya merah. Jadi kalau secara bahan, secara untuk itu ini masih layak untuk dijadikan bahan dan bahkan menurut saya masih ada potensi untuk jadi ikan yang bisa dilombakan sebenarnya kalau digedein sampai 40 cm atau 50 cm. Nah berarti yang mereka pilih itu nanti akan lebih bagus dari ini lagi. Kenapa mereka akan lebih bagus dari ini lagi? Karena mungkin mereka mau naikin kualitas indukannya supaya nanti anakannya yang dilahirkan lebih banyak bukan reject sebenarnya, lebih banyak yang mereka pingin dapetin gitu loh, yang misalnya dayungnya lebih panjangnya seberapa, ekornya seberapa gitu. Tapi nanti untuk lebih jelasnya pasti kita akan ngobrol ke koakongnya langsung. Nah, tapi teman-teman bisa lihat lah ini kualitasnya ikannya kayak apa. Nih kayak gini nih, lihat tuh. Ini kan badannya oke, nyendok, dayungnya panjang, ekornya kerang gitu. Kita ya gitu deh. Ini bukan jelek tapi ya. Coba bukan jelek, maksudnya kayaknya selective breeding yang dia bikin itu standarnya tuh tinggi sekali gitu loh. Iya betul. Jadi ya nanti kita akan tanya-tanya lebih detail sih sebenarnya selective breeding itu apa sih sebenarnya, apa yang dipilih dan segala macam, kenapa dipilihnya ini, gitu-gitu macam-macamnya lah. Ini karena kita sambil menunggu aja. Tadi memang kita ada sempat ngobrol. Ini itu termasuk ikan yang nggak dipilih untuk jadi indukan gitu. Kita sekarang lagi di tengah-tengah proses pengangkatan ikan, udah mau selesai. Kita hari ini mau coba sortir dari 72 ekor ikan. Nah, kira-kira baru diangkat begini ya, jadi masih agak kuncup-kuncup. Satu hal yang pasti banget teman-teman, kalau di sini warnanya udah pasti merah sih. Kelihatan kan dari warna ekornya, warna badannya, warna bibirnya. Bahkan pipi-pipinya pun juga udah ada yang mulai berwarna, padahal dia dipelihara. Kayaknya kalau kayak gitu sih nggak kena matahari ya, harusnya teman-teman. Coba lihat tuh tempatnya. Harusnya sih nggak kena matahari. Nggak ada lampunya juga.
Ya nanti di tengah-tengah proses ini, pas proses selectingnya kita akan interview antara Pak Akong atau Pak Suwandi ya, yang selaku memang apa? Praktisinya di sini. Tadi katanya itu praktisi, nggak ketemu gua ngomong sampai gitu. Praktisinya kita mau coba tanyain. Ya, jadi kita udah sama praktisinya. Pak Wandi ini salah satu penanggung jawab ya di Wanet ya. Pak, sebenarnya saya mau nanya. Kalau tadi kan kita lagi bilang mau ada proses yang namanya selective breeding. Mungkin teman-teman di rumah tuh nggak tahu what is apa sih selective breeding itu apa sebenarnya. Saya kalau mau jawab kan belum pernah melakukan proses ini. Lebih baik orang yang udah pernah melakukan prosesnya yang jawab gimana. Ya, selective breeding itu bagi pemilihan induk yang benar-benar sesuai kriteria yang diterapkan di farm itu. Kalau seperti di one red itu selective breeding one red itu indukan yang sesuai dengan standar one red. Iya. Jadi maksudnya selective breeding itu sebenarnya karakternya itu terserah yang punya kolam dong. Yang punya kolam. Jadi mau seperti apa sih arahnya gitu. Oke. Nah, kalau seperti one red ini kan udah ketahuan kan arah ikannya badannya lebar. Kayak apa? Ekornya lebar walaupun dia nggak gede banget tapi proporsional bos. Ekor kerang, kepala nyendok. Nah sebenarnya proses selective breeding ini dilakukan setelah kapan Pak? Maksudnya apakah kita pertama kali masuk indukan ke kolam itu kan nggak mungkin kita selective breeding karena kan itu kan keturunan pertamanya, kita dapat sedapatnya dong Pak. Apa kita biasanya kalau yang breeding pertama atau pemula sih akan berat ya buat selective breeding. Betul. Karena kan masalah finansial. Tapi setelah panen beberapa kali stoknya cukup baru bisa mulai namanya selective breeding. Oke. Berarti prosesnya ini dilaksanakan kalau untuk Wanet sendiri dari tahun kapan nih udah murniin genetik gini kan pasti nggak mungkin baru sekarang. Iya. Oh, sekarang nggak mungkin kayak gini. Wanet itu mulai dari tahun 2010 2011. 2010. Jadi kita mulai selektif itu tahun 2016. Jadi mulai anakan-anakan kita jadi indukan di mix dengan induk-indukan yang lama tapi sesuai dengan kriteria one red. Berarti setelah 5 tahun berusaha menuin kuota satu putaran kan itu, Bat. Oh ya, satu putaran. Baru tuh mulai tuh kita pilih indukannya kayak gini kayak gitu. Betul. Nah, dari misalnya dari selective breeding ini dari 70 itu biasanya yang memenuhi kriteria tuh berapa, Pak? Atau ini dari 70-nya berangkatnya udah dari ini sebenarnya kan 200. Awalnya kan udah kita seleksi. Tetapi nanti kita akan seleksi lagi ya paling nggak 50% lah bisa masuk. Jadi dari pertamanya berangkatnya berapa tuh? Ini dari ratusan ekor ya. Dari 200 ekoran ya. 200 jadi 70. 70 nanti kita selektif lagi keras paling 50% lagi. Jadi dapat 30 doang. Kurang lebih ya 30 35 lah. Jadi sebenarnya kalau satu kolam isinya 20, kita butuh sekitar 10 kolam, butuh 200 ekor. Kita butuh 7 kali lipatnya ini, butuh dari 1.500 ekoran kita select berarti Pak? Iya, sesuai dengan kriteria yang kita tetapkan. Iya, itu ya karena kita mesti ketat bos. Karena kan persaingan juga semakin ketat, penangkaran makin banyak, semakin banyak, jadi ya kita mesti kualitas kita naik. Berarti coba ditunjukin tadi Pak, gimana ciri-ciri dari ikan Wanet ini yang mewakili banget nih, kayaknya ya ini ya. Kepalanya harus sendok. Kalau warna sih nggak perlu diragukan ya. Oke, warna kan semua udah sama nih. Iya, semua warna. Bentuk badan. Bentuk badan. Gimana ekor. Jadi bentuk badannya kalau kita lihat kayak kotak kayak gurame ya. Gurame, iya. Berarti kalau yang agak panjang gini mungkin nanti di-outin. Iya, di-outin. Seperti ini kan udah masuk kriteria nih, Bos. Nah, kepalanya pokoknya dayung apa semua ada itu. Pokoknya kepalanya harus nyendok halus kayak prosotan, panjang. Ya, kepalanya panjang. Jadi bukan buatan dibikin sendok. Kalau semuanya bisa dibuat, ya kita buat aja. Oh iya benar. Jadi ini asli, jadi bahan aslinya barang asli. Ini kan dari kolam tadi, si Bos juga lihat. Iya, barang asli nih ya. Jadi pantatnya pertama harus lebar banget. Lebar ya. Ini kayak kesukaan saya nih. Sama. Kebersihan ekor kan seperti tadi ya. Ekornya benar-benar bersih. Dan ekornya kayaknya kalau kita lihat semua seragam nih, kerang yang keras. Padahal baru ngangkat ya. Iya, nggak mau rumbai ya, nggak mau apa? Bukan rumbai, apa namanya? Kayak gini-gini. Lemes. Meleot gitu dia nggak mau. Jadi udah pasti badan, ekornya kerang, kepalanya puni. Nah warnanya sih udah nggak mungkin. Kalau warna sih udah nggak mungkin belajar ya. Karena kita untuk warna itu paling keras seleksinya. Oke. Ya paham ya. Jadi paham. Jadi model-model kepala yang kecil memanjang seperti itu. Berarti hari ini kita hoki banget teman-teman bisa melihat proses namanya selective breeding ini, karena nggak semua orang diberi kesempatan untuk melakukan ini dan nggak semua orang bisa diberi kesempatan untuk belajar tentang hal ini juga. Ini selektif
anakannya. Nanti selektif indukannya bisa kita bikin konten lagi. Oke. Boleh. Jadi, biar lihat, oh indukannya begini, anaknya seperti apa gitu. Nanti kita kayaknya ada acara kayaknya wacana nih. Minggu depan mau ke sana, kita mau panen. Sekalian seleksi indukan. Seleksi indukan. Nah ini teman-teman, ini kejutan nanti bisa di YouTube saya atau di YouTube Mas. Gitu. Ya kira-kira gini teman-teman perhatiin dulu ikannya kayak apa. Itu dia keseruan hari ini. Kita dapat satu ikan yang wah untuk dibawa ke rumah dan dikasih kesempatan lagi untuk memelihara ikan one red. Jadi total ikan one red gede kita ada 3 ekor. Namanya Hore, yang ini nggak tahu. Yang ini. Jadi ada 3. Hore. Yang ini, yang satu juga belum ada nama, teman-teman. Nah, terus itu keseruannya. Kalau nggak temen-temen kasih nama aja. Kalau nggak teman-teman kasih nama juga boleh. Iya. Nanti minggu depan ini kalau misalnya kesempatan untuk tayang di YouTube Mike akan tayang di YouTube Mike, tapi kalau misalnya saya nggak bisa pergi akan ditayangkan di YouTube Trash Aquatic. Jadi minggu depannya ada proses panen dan proses pemilihan indukan yang dijanjikan oleh praktisi Pak Wandi tadi. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya teman-teman video ini supaya kita bisa terus berkarya dan terus bikin video yang menarik-menarik buat teman-teman. Jangan lupa di like juga, jangan lupa di subscribe juga. Thank you for watching me Mike and Hans. Kita semua undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya.